pagi sis, bertemu lagi dengan Miss Riana dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah masuk ke tema 4, yaitu globalisasi. Jadi mulai saat ini kita akan menggunakan buku pena 6B ya. Jadi silakan buka buku pena 6B kalian di halaman, mana halamannya Miss? Nggak ada. Oh. Di halaman 3 ya, karena bagian ini tidak ada halamannya. Di halaman 3 kita masuk ke tema globalisasi, jadi kita akan berbicara segala sesuatu tentang globalisasi. Subtema pertama adalah globalisasi di sekitarku. Nah, IPS yang pertama. Globalisasi itu apa sih, Miss? Di sini sudah diterangkan. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Artinya apa sih, Miss? Artinya, globalisasi itu adalah segala sesuatu yang mendunia, yang dikenal oleh orang banyak, yang dari negara Indonesia sampai negara yang ada di Afrika, mereka bisa tahu itu. Nah, penyebabnya ya karena ada perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta kemajuan alat transportasi. Ya, karena adanya kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, contohnya nih sekarang nih kita sedang belajar daring atau online bahasa Inggrisnya. Kita bisa mengetahui banyak sekali informasi melalui internet. Ditambah dengan kemajuan di alat transportasi, kita bisa mendapatkan barang-barang yang ingin kita miliki bukan buatan dari Indonesia misalnya. Misalnya kita ingin memiliki barang yang dari negara Jepang. Kita bisa caranya dengan membeli secara daring, lalu nanti ada pengiriman dari Jepang ke Indonesia dan kita bisa mendapatkan barang-barang yang tidak ada di Indonesia. Nah, di sini disebutkan memudahkan kerjasama antar negara. Barusan sudah ceritakan sedikit contohnya ya. Jadi, kita kan sebelumnya telah belajar nih di tema 1 tentang negara-negara ASEAN. Kita ulang lagi ya, negara ASEAN itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Burma, dan Kamboja. Nah, dengan negara-negara ini kita pun akan bekerja sama tentunya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Serta untuk menjaga perdamaian, kita bekerja sama di bidang keamanan. Nah, kerjasama ini ada faktornya. Kenapa sih kita bisa bekerja sama dengan negara-negara tersebut? 1, adalah faktor sumber daya alam. Setiap negara di anggota ASEAN itu kan sumber daya alamnya atau SDA-nya berbeda-beda. Ada yang kita miliki, ada yang tidak dimiliki negara lain. Ada yang dimiliki negara lain, tidak dimiliki oleh kita. Jadi tentunya kita perlu bekerja sama. Di sini yang cukup penting, keberagaman sumber daya alam mendorong kerjasama antar negara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat di masing-masing negara. Kita butuh, mereka butuh, kita bekerja sama, sehingga kita sama-sama saling melengkapi kebutuhan masyarakatnya. Lalu yang kedua, kita berada di wilayah yang sama di Asia Tenggara. Ada organisasinya ya, organisasinya namanya ASEAN, merupakan organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam suatu kawasan yang sama di Asia Tenggara. Nah, karena kita di wilayah yang sama, tentunya kita akan lebih mudah bekerja sama dengan negara yang dekat dulu. Masa kita harus bekerja sama dengan negara yang jauh? Ongkosnya pun akan lebih mahal. Jadi, karena kita berada di wilayah yang dekat, kita bisa bekerja sama dengan lebih mudah. Lalu, faktor yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, Singapura ini merupakan negara dengan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang termaju. Singapura ini paling maju di Asia Tenggara. Tapi, sumber daya alam Singapura terbatas. Jadi, ini juga yang mendorong negara Singapura untuk bekerja sama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Supaya mempermudah, awalnya sih tentunya supaya mempermudah di negaranya, tetapi akhirnya akan mempermudah di negara lain juga. Karena dia memberikan, mentransfer atau memberikan ilmunya. Kita belajar banyak juga dari negaranya. Kerjasama yang dilakukan ini harus ada prinsip-prinsip dalam perjanjian persahabatan. Ya, jadi walaupun untuk menguntungkan masing-masing negara, tapi tidak merugikan ya. Menguntungkan betul, merugikan tidak. Nah, ini adalah salah satu contoh kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Contohnya penanggulangan bencana. Ketika ada yang terkena bencana, kita saling membantu. B. Meningkatkan kesejahteraan sosial, melindungi hak-hak dari setiap warga negara yang ada di ASEAN.
meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan perlindungan sosial. Ini gambarnya adalah contoh pemberian air bersih kepada korban bencana alam yang merupakan contoh kerjasama penanganan darurat di ASEAN. Jadi kita saling membantu. Ketika di negara kita ada bencana, negara-negara ASEAN membantu. Ketika di negara-negara ASEAN yang lainnya ada bencana, kita pun datang untuk membantu. Bisa datang langsung sukarelawan atau mengirimkan bantuan makanan dan ataupun dana ataupun obat-obatan. Nah, selanjutnya, ini tugas kalian. Tugasnya tidak usah lihat di catatan ini ya. Tugasnya adalah perhatikan penjelasan berikut dari Miss Riana. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Masih tentang teks eksplanasi. Kita ulang lagi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Dan susunan teks eksplanasi itu harus ada 3 ya. Pembukaan atau pernyataan umum, lalu isi atau fakta, dan penutup atau simpulan. Ya, selalu seperti itu. Di sini ada teks pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA termasuk salah satu bukti terjadinya globalisasi di Indonesia. Pada zaman dahulu, penerangan masih menggunakan bahan bakar berupa minyak tanah. Akan tetapi, di era globalisasi ini, masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan listrik untuk menyalakan lampu. Salah satu sumber listrik adalah PLTA. PLTA menggunakan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Turbin digerakkan oleh aliran air. Turbin dihubungkan dengan generator. Turbin yang akan menggerakkan generator. Generator inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Dalam proses menghasilkan tenaga listrik, PLTA memiliki beberapa tahapan kerja. Pertama, aliran sungai, air terjun, atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Proses ini menyebabkan perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian menghasilkan listrik. Selanjutnya akan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. PLTA memanfaatkan gerak air pada waduk ataupun air terjun karena waduk dan air terjun memiliki aliran air yang cukup kuat dan stabil sehingga dapat menggerakkan turbin. Contoh PLTA di Indonesia adalah PLTA Jatiluhur, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, dan PLTA Musi di Bengkulu. Oke, sumber diambil dari beberapa bagian sumber diambil dari berbagai sumber. Nah, ini adalah teks eksplanasi. Ya, ada pembukanya tentang penjelasan apa itu PLTA, ada isinya tentang fakta bagaimana listrik itu diolah dari air yang bergerak, kita bisa mendapatkan listrik. Dan terakhir adalah kesimpulannya. Ada di mana saja PLTA ini. Oke, kita lewat. Sekarang melanjut ke materi IPA. Menghasilkan energi listrik. Nah, ini berhubungan dengan cerita tadi. Tadi kita kan belajar tentang membaca cerita tentang PLTA. Nah, sekarang lihat di sini. Ini adalah contohnya ya. Waduk atau bendungan. Perhatikan skema kerja dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pertama, aliran air sungai atau air terjun atau dari waduk itu akan menggerakkan turbin. Karena kan airnya deras sekali ya, itu energi yang didapatkan sangat kuat. Jadi perubahan yang terjadi adalah energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang memiliki ketinggian. Ya, jadi dari ketinggian, dari yang lebih tinggi ke lebih rendah, itu akan menghasilkan energi kinetik. Kinetik itu adalah energi yang memiliki kecepatan atau gerakan. Lalu dari situ, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian akan menghasilkan listrik. Kecepatan turbin berputar disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbin berputar akan semakin besar, semakin cepat. Sehingga energi listriknya pun akan semakin besar. Itulah kenapa dibuat bendungan. Karena ditahan dulu airnya. Karena kalau misalnya airnya hanya sedikit yang keluar, mungkin kecepatan arus dari airnya kan akan lebih pelan. Sengaja kenapa dibuat bendungan itu adalah airnya ditahan di sini kan. Lalu ketika nanti sudah terkumpul penuh airnya, wow, kekuatannya akan lebih besar. Ketika dibuka pintu airnya, air yang mengalir akan deras sekali seperti air terjun. Dan akan memutarkan si turbinnya dengan lebih cepat. Sehingga nanti listriknya juga yang dihasilkan semakin besar. Hore! Lalu nomor 3.
Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian akan disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri loh, hebat ya. Nah, pembangkit listrik secara mandiri ini namanya pembangkit listrik mikrohidro. Mikrohidro ini menggunakan aliran kecil untuk memutarkan kincir air. Kincir air akan menggerakkan turbin dan menghasilkan. Sama saja. Prinsipnya sama, tapi ukurannya jadi lebih kecil. Nah, seperti ini. Menggerakkan kincirnya kecil ya, tentunya karena ini bukan bendungan. Tapi luar biasa loh kalau kita bisa melakukan itu. Di sini ada pertanyaan, tidak usah, kita langsung lewat saja. Di sini ada urutannya ya. Aliran air akan menggerakkan ini kincir nanti akan memutarkan. Di sini ada generator ini akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik, disalurkan ya melalui kabel-kabel. Selanjutnya SBDP, kita belajar tentang reklame. Kalian pasti sering ya melihat reklame di jalan umum. Nah, biasanya ditempel di tembok, pokoknya di tempat yang terlihat dengan mudah. Jadi reklame itu apa sih? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain, seperti iklan, semacam iklan. Nah, reklame ini tujuannya untuk menawarkan atau mengajak orang yang melihat untuk mengikuti apa isi dari reklame itu. Kalau jualan, ya mau membeli. Kalau dia himbauan, akan dilakukan. Reklame ada dua jenis, berdasarkan tujuannya, yaitu ada komersial dan non-komersial. Kalau komersial tentunya untuk menawarkan sesuatu yang ingin dibeli, barang atau jasa. Sedangkan kalau non-komersial berarti bukan untuk mendapatkan untung. Ya, reklame non-komersial adalah reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberikan anjuran yang baik. Misalnya, kalau saat-saat ini reklamenya anjuran untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, kalau tidak perlu keluar tetap di dalam rumah, rajin cuci tangan. Itu adalah termasuk contoh reklame non-komersial. Kalau reklame komersialnya, misalnya ada yang berjualan masker, berjualan sabun cuci tangan, itu kan untuk menjual suatu produk ya, atau misalnya menjual jasa, itu berarti termasuk reklame komersial. Reklame dibagikan lagi menjadi 3 kalau berdasarkan media. Tadi kan berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan media ada 3. Sini, Miss garis bawahi. Ada reklame audio, berarti hanya suara, ada visual, hanya gambar, dan audio visual. Ya. Ciri-ciri reklame antara lain, kalau kalian diminta membuat reklame, itu harus berisi informasi atau membujuk atau mengajak masyarakat, mengajarkan ya. Dan menggunakan kata-kata yang menarik dong, supaya orang lain juga tertarik untuk membacanya. Kalau misalnya kita buat walaupun besar, tapi tidak menarik, orang tidak membaca, orang tidak tahu informasi apa yang ingin disampaikan, tidak ada gunanya reklame tersebut. Lalu, nomor 3, boleh terdapat slogan. Slogan itu apa sih, Miss? Adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Dan terdapat gambar atau ilustrasi, ya, harus ada gambar atau ilustrasi ini yang membuat menjadi menarik. Dan tata letak antara tulisan dan gambar harus rapi, tidak acak-acak. Contoh reklame ada banyak, ada iklan, brosur, leaflet, poster, spanduk, billboard, baliho, banner, flyer, atau videotron. Oh, banyak sekali ya. Nah, ini ada tugas kalian. Nomor 1 sampai nomor 3 langsung saja dikerjakan di sini. Ingat, dikerjakan dengan rapi ya, dan tulisannya harus terbaca dengan jelas. Di sini ada sebuah reklame, lomba melukis dengan media talenan. Silahkan kalian perhatikan dengan seksama, lalu kalian jawab. Selanjutnya adalah muatan PPKN, sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu tentunya banyak ya. Tidak mungkin semua orang hanya berjualan kerjanya. Kalau semua orang berjualan, siapa yang beli? Atau semua orang hanya membeli. Kalau semua orang membeli, siapa yang membuat atau menjual? Nah, kegiatan ekonomi itu kan ada 3. Kita sudah belajar, kayaknya kalian belajar di kelas 4 ya. Produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Nah, setiap pelaku dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini berarti artinya kita memiliki keragaman kegiatan ekonomi. Miss Riana kebanyakan sih mengkonsumsi, tapi Miss Riana juga memproduksi jasa. Jasa apa yang Miss Riana produksi? Miss Riana menjadi guru. Miss Riana memberikan jasa mengajar. Jadi, setiap orang mungkin saja memiliki 3 peran dalam 3 kegiatan ekonomi yang berbeda ini. Contoh kegiatan produksi adalah, artinya dari produksi adalah membuat sesuatu ya. Petani jagung, peternak ayam, dan nelayan. Sedangkan distribusi adalah pengantar barang. Pedagang telur Miss, tapi kan dia memproduksi. Gini, kalau peternak ayam, dia memproduksi telur. Berarti dia produsen. Tapi kalau pedagang telur yang tidak berternak, dia hanya mendistribusikan telur. Lalu kalau konsumen atau
yang melakukan kegiatan konsumsi, pembeli seperti kita ini. Nah, meskipun kegiatan ekonomi berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Caranya bagaimana? Satu, saling menghargai dan menghormati antar pelaku. Bukan berarti karena katanya kan pembeli adalah raja. Kita sebagai konsumen, pembeli. Bukan berarti kita harus bisa membeli dengan seenaknya, misalnya menawar dengan tidak wajar, ataupun berbicara kasar kepada penjual. Tidak seperti itu. Kita harus saling menghargai, saling menghormati. Penjual pun seperti itu, harus memberikan barangnya yang terbaik, tidak berbuat curang. Curang itu misalnya barangnya sudah kadaluarsa, tapi tetap dijual, itu tidak boleh. Lalu, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Kalaupun misalnya memang boleh ditawar, ditawarnya sewajarnya ya. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi, misalnya, aku mah nggak mau bermain dengan kamu, karena kamu mah orang tuanya pedagang ikan. Jadi aku merasa bau. Apakah benar dia bau atau kalian hanya mengejek? Ya, jadi tidak membeda-bedakan teman karena kegiatan ekonomi. Tidak sombong. Lalu kalau kita misalnya memesan barang, kita memudahkan kurir dalam mengirim barang dengan cara memberikan alamat yang jelas. Kalau misalnya begini, Miss Riana kan rumahnya itu masuk gang ya. Gangnya itu gang kecil, jadi hanya untuk bisa motor tapi agak nanjak. Jadi kalau misalnya Miss Riana mau memesan makanan atau memesan paket, biasanya Miss akan selalu mengatakan janjian bertemu di tempat yang lebih mudah. Paling mudah itu di salah satu minimarket di dekat rumah Miss Riana. Kemudian memuji barang yang dihasilkan oleh pelaku kegiatan ekonomi jika memang barangnya bagus. Lalu Miss kalau barangnya kurang bagus bagaimana? Kita memberikan saran. Saran yang membangun, saran dengan baik ya, memberikannya dengan sopan. Dan melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Maksudnya melakukan persaingan yang sehat misalnya gini. Miss Riana berjualan bala-bala. Aku suka bala-bala. Lalu tetangga Miss Riana juga berjualan bala-bala. Ya tidak apa-apa lah ya. Tapi Miss Riana ini nggak sehat nih. Miss Riana menyebarkan gosip atau rumor ke orang-orang. Bala-bala dia itu nggak bagus loh. Karena misalnya, terigunya sudah basi atau sudah kadaluarsa. Nah itu termasuk persaingan yang tidak sehat. Ya, jika kita ingin melakukan kegiatan ekonomi, ya bersainglah dengan sehat. Misalnya dengan membuat makanan kita kualitasnya baik. Tapi tidak dengan menjatuhkan orang lain. Tugas kalian adalah, ini tugas PPKN, nomor 1 saja, kerjakan di buku tulis. Ingat, mengerjakan di buku tulis dengan rapi, menggunakan jawaban lengkap. Selanjutnya, bahasa Indonesia lagi, tentang teks eksplanasi. Lagi-lagi kita menggunakan kata tanya, ya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini ada bacaan. Bacalah teks berikut dengan saksama. Lalu, ini tugas kalian. Kerjakan tugasnya, tugas BI nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis. Oke, lanjut ke IPA. Mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Ini adalah skema. Perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut beserta keterangannya. Jadi ini, gambar. Skema itu adalah ada gambar. Kalau dalam bahasa Inggris kita proses diagram proses. Ya, proses diagram kebalik ya. Jadi kita lakukan sekarang dalam bahasa Indonesia. Ada gambarnya, dan biasanya ada nomornya, lalu diberi keterangan. Di sini ada namanya sutet. Di Kota Baru tuh ada sutet ya, yang di tengah-tengah tuh kalau mau ke Sodong itu ada bundaran, yang ada tiang besar seperti ini. Jadi sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Hal ini karena tegangannya sangat tinggi. Itulah kenapa kalau sudah dari sutet nanti ada namanya transformator atau trafo untuk menurunkan tegangan. Karena tidak mungkin langsung disalurkan ke rumah setegangannya dengan setinggi itu tidak akan kuat rumah kita dan alat-alat listrik kita akan mungkin bisa meledak. Ya, jadi tegangannya asalnya kan besar, dikumpulkan dulu lalu nanti ada penurun. Di sini ya nomornya, penurun tegangan ini ya. Nah, ini keterangannya. Ini dia gambar sutet. Katanya, terkadang dalam menyalurkan energi listrik ada gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan putusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Waktu itu kan misalnya pernah cerita, aduh di Miss Riana, mati lampu gitu ya. Hal ini tentunya akan mengganggu. Contohnya, kalau misalnya ada tersambar petir, gempa bumi, atau rusak komponen-komponen yang ada di milik pemerintah yang tentang pembangkit listrik ini ya. Jadi, antisipasi yang dilakukan adalah ada pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kalau misalnya terjadi sesuatu yang buruk, aliran listrik tetap ada. Tugas kalian adalah membuat skema penyaluran dan distribusi listrik sampai ke rumah kalian, dibuat di kertas ukuran A4. Jadi kalian membuat seperti ini contohnya ya. Tapi di sini ada pabriknya, ya nggak usah lah ada pabriknya. Ya, jadi kalian buat skemanya seperti ini.
kalian buat dari sumbernya, dari pembangkit listriknya, sampai ke rumah kalian. Boleh dibuat semenarik mungkin, tapi ingat kalau namanya skema berarti harus ada keterangannya. Dibuat di kertas ukuran A4, setelah itu diwarnai boleh, semakin rapi dan semakin indah tentunya nilainya akan semakin baik. Sekian penjelasan dari Miss Riana, sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat, dadah!